Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat, adik-adik semuanya semangat. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama semangat memuji Tuhan ya adik-adik ya. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kenangan malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik semuanya masih pada semangat kan? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kambing mbe-mbe, kucing meong-meong, kodok teot-tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing mbe-mbe, kucing meong-meong, kodok teot-tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing mbe-mbe, kucing meong-meong, kodok teot-tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing mbe-mbe, kucing meong-meong, kodok teot-tebrung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya.
hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, gak ada lagi yang lirik kanan, lirik kiri. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan saja yang urapi lidah dari kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan yang ditabur Bapak boleh tertuai Bapak, boleh menjadi rema, boleh menjadi dampak dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk tetap fokus Bapak mendengarkan setiap firman Tuhan, agar kami dapat selalu melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak lagi belajar buat main gitar nih. Adik-adik sendiri lagi pada sibuk belajar ngapain buat sehari-harinya? Pasti adik-adik juga sama giatnya lagi belajar banyak hal tentang perkembangan di dunia ini. Nah, adik-adik pasti tahu kan, hari ini hari Minggu. Nah, saatnya kita buat belajar dengerin firman Tuhan. Pasti adik-adik penasaran, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang apa ya? Nah, kakak kasih tahu deh. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang persahabatan 5 orang, yaitu salah satu seorang sahabat mereka sedang sakit lumpuh, kasihan banget, udah lumpuh bertahun-tahun lamanya. Tapi hal ini tidak memutuskan persahabatan mereka. Bahkan mereka semakin erat dan berjuang bersama-sama supaya satu orang sahabat mereka ini bisa sembuh dan juga bisa main serta memuji Tuhan bersama-sama lagi. Nah, adik-adik, yuk mari kita simak video firman Tuhan hari ini tentang persahabatan kelima orang ini bersama kesaksian tentang Tuhan Yesus menyembuhkan sahabat mereka ini. Yuk, mari kita simak video firman Tuhan hari ini. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar,
Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan tentang kesaksian bagaimana perjuangan kelima orang sahabat ini buat bantu satu orang sahabatnya yang sedang sakit lumpuh. Luar biasa banget ya perjuangan mereka. Mereka tuh berjuang buat ketemu sama Tuhan Yesus karena mereka yakin hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan sahabat mereka. Mereka tadinya udah sedih, udah kecewa. Wah, banyak orang banget yang mau dengerin tentang pengajaran Tuhan Yesus di dalam rumah itu. Tapi mereka tidak putus asa. Untung ada satu orang sahabatnya yang dikasih hikmat sama Tuhan Yesus. Wah, bagaimana kalau misalnya kita sama-sama pergi ke atas, pergi ke atap buat ngegotong sahabat kita. Wah, perjuangan banget. Bayangin tingginya atap itu, mereka harus angkut teman mereka berempat ke atas itu. Terus dua orang sahabatnya lagi turun ke bawah lagi buat menerima sahabatnya itu. Diturunin pelan-pelan banget supaya tidak jatuh dari ketinggian. Nah, Tuhan Yesus luar biasa banget. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan teman mereka. Iman mereka begitu luar biasa dan Tuhan Yesus melihat iman mereka, sehingga sahabat mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan semua bersuka cita dan senang sekali. Walaupun sahabat mereka ini sudah sakit lama, sudah lumpuh lama sekali. Bayangin kalau misalnya kita nggak bisa jalan sama sekali, hanya bisa berdiam diri, hanya bisa tidur di kamar, hanya bisa melihat seisi ruangan, nggak bisa pergi jalan-jalan, nggak bisa pergi buat keliling-keliling di kamar sendiri, ataupun pergi keliling ke sana ke sini di dalam rumah. Wah, sedih banget itu. Nah, tapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyembuhkan sahabat mereka karena mereka percaya sama kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan sahabat mereka ini. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.
Nah, adik-adik, kita juga harus selalu percaya sama Tuhan Yesus sekalipun apapun kondisi kita. Jadi, jangan lupa buat tetap percaya sama Tuhan Yesus, kita harus tetap berdoa. Kita harus sering baca firman Tuhan dan juga kita harus hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong setiap kita. Oke. Adik-adik, super ayat kita hari ini di Lukas 5 ayat 24. Sekali lagi ya. Super ayat kita hari ini di Lukas 5 ayat 24a. Bunyinya seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 24a. Bunyinya seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yeay, adik-adik pasti udah pada bisa ya. Jadi adik-adik jangan lupa buat tetap percaya sama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berkuasa buat mengampuni setiap dosa-dosa kita, Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala-galanya. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita, dan kita mau berdoa sama Tuhan Yesus yang udah baik banget sama kita. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami, dan juga terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kiranya kami juga boleh semakin rindu, semakin haus untuk lebih belajar mengenai firman-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Nah, adik-adik, password kita minggu ini adalah aku percaya Tuhan Yesus. Oke? Password kita minggu ini, aku percaya Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap semangat buat belajar firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Hore, bulan depan kita akan merayakan Natal. Yuk, kita buat hiasan Natal supaya rumah kita meriah saat Natal nanti. Bahan yang diperlukan adalah kertas warna hijau ukuran 28 x 16 cm, kertas kuning untuk bintang, kertas merah untuk lampion, stik sumpit atau sedotan. Mari kita membuatnya. Kertas hijau kita buat bentuk segitiga sama kaki seperti ini. Lalu digunting. Setelah itu, kita lipat seperti ini dengan lebar kurang lebih 2 cm.
Lubangi tengahnya seperti ini ya. Kemudian masukkan sumpit atau sedotan ke lubangnya. Kertas kuning kita cetak bentuk bintang lalu kita gunting. Kertas merah kita cetak bulat lalu gunting. Kita buat 4 bulatan ya. Tempel bintang dan lampion di pohon yang kita buat. Nah, jadi deh pohon Natal kita. Foto pohon Natal yang sudah kamu buat dan kirimkan ke Bunda kelas ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahan dan kotak persembahan kalian ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kalian. Adik-adik, mari kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan tadahkan tangan ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sampai jumpa sekolah minggu di minggu yang akan datang. Dah.